Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Embab. Nah, nyata hari ini naik 1,13%. Nah, sempat kalau kita lihat teman-temannya untuk laporan keuangan dulu. Ini saya sudah cek juga ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk laporan keuangannya ini nyata mengalami penurunan ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2022 naiknya tuh lumayan tinggi, tapi di tahun 2023 menurunnya tuh sangat drastis. Apalagi di tahun 2024 di kuartal pertama saja menurunnya tuh 100%. Nah, dan juga kalau kita sih lumayan juga ya teman-temannya. Nah, hanya di tahun 2022 aja dia naiknya lumayan. Tapi kalau kita bandingkan di tahun 2022, di tahun 2020 itu kecil banget ini teman-teman. Di tahun 2024 ini, tuhnya tuh lumayan dalam banget itu. Nah, dan juga kalau kita lihat untuk chartnya ya, ini kita lihat dulu ya teman-teman ya. Saham untuk Embab ini lumayan turunnya tuh luar biasa banget. Nah, dari harga 4 ribuan jatuh ke 2.690. Nah, kalau kita sih dari harga berapa ya? Nah, di sini aja di harga 10 ribuan sih. Dia terus menerus mengalami penurunan. Artinya, saham Embab ini ya tidak ada pemantauan balik, mau balik lagi ke atas, yang ada malahan tuntus dia ke bawah, nggak tahu sampai kapan dia akan terus. Nah, jadi kalau saya pikir untuk saya saham Embab ini kalau dia masih mengalami penurunan terus untuk labanya atau mengalami kerugian, untuk saham Embab ini bisa saja dia akan tuntus dia teman-teman, jatuh saja di bulan Maret aja jatuh dia teman-teman. Nah, pas bagi dividen, kalau kita lihat sih untuk dividennya, kita lihat dulu ya untuk dividennya. Nah, ini dia dividennya. Nah, ini kecil banget dividennya, hanya 64. Padahal di tahun waktu lalu lumayan besar banget untuk dividennya. Ini kecil banget ini, hanya 64 ya. Itulah kenapa untuk sahamnya ini nggak tahu jatuh dia, malah masih naik dia teman-teman itu. Ya karena kecil. Nah, sedangkan di tahun 2022, nah dia bagi dividen lumayan besar. Kita lihat di tanggal 21 September tahun 2022. Tahun 2021 September. Maret kita lihat, nah ini pas lagi ngegas-ngegasnya ini. Nah, ini dia naik lumayan ya, waktu lalu masih ALB nya 7%, masih enak teman-teman. Nah, ini aja untuk high-nya paling tinggi ya teman-temannya. Kalau kita lihat sih bener sih. Nah, lagi ngegas-ngegasnya sahamnya nih. Nah, kalau kita sih untuk paling low nya tuh ya sudah jauh banget ya teman-teman. Ini coba saya ganti dulu ke ini, nah waktu 1 bulan. Nah, ini dia. Kalau di tahun 2015 ya ke 1065. Kalau di sini juga 1600-an. Dan kalau kita sih untuk titik supportnya ya 2500. Ya kalau kita sih parah banget ya, jatuhnya tuh turun banget. Ya diiringi sama faktor nama tuh untuk laporan keuangannya nih, untuk fundamentalnya nih. Nah, jika sahamnya nih bisa naik lagi untuk labanya, andai katakan ini kan di tahun 2023 yaitu 168, andai kata dari kuartal keduanya tuh 170, sahamnya nih bisa naik, bisa saja ala deh teman-teman itu. Tapi kalau dia mengalami penurunan lagi, pastinya sahamnya nih akan tambah jatuh ke dalam lagi dia itu. Dan kalau kita lihat sih sepi banget ya teman-temannya untuk saham Embab ini, gak rame banget. Coba diperhatikan, hanya 757 lot, gak nyampe 1000 transaksi teman-teman untuk jumlah lotnya nih. Kalau untuk volume transaksi mencapai 202 juta. Nah, itu ya ini aja sepi banget teman-teman, kering banget ini banknya nih. Apalagi mungkin di harga 10.000 kema tuh kering banget di atas itu teman-teman, mungkin 1 2. Nah, itu jadinya ya ini termasuk sepi nih transaksinya. Kalau ada bandal yang mau bandalin ini bisa saja lemak enak untuk naikannya, tapi ya tergantung sama fundamentalnya. Jika fundamentalnya ada di kuartal keduanya tuh apa keuangannya tuh naik dibandingkan di tahun sebelumnya, bisa saja sahamnya nih nih teman-teman ya, karena sepi dan juga ini aja dikit bisa diangkat naik ke atas itu dia. Oke, coba kita lihat untuk bakal saham lainnya. Nah, ini aja retail, ini aja sepi banget yang jualan, yang beli aja sepi. Kita lihat sebelumnya, kita ambil saja dalam 1 minggu di tanggal 24 sampai 28. Nah, ini ternyata retail yang akumulasi XL ini untuk saham untuk Embab ini ya. Nah, kita sih ya
malahan dia akumulasi jatuh terus ya teman-temannya, nggak ada bandelnya ini. Kemarin aja tuhnya tuh 8% itu. Ya jadi ya kalau menurut saya sih kalau untuk saham Embek ini kurang menarik, karena fundamentalnya untuk laporan keuangannya itu dia mengalami penurunan. Jadi harus tunggu dulu di kuartal keduanya. Kalau kuartal keduanya mengalami pembalikan untuk laba yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, itu cocok, bagus, pastinya akan naik untuk saham ini. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk saham Embek ini. Ya mungkin karena batu baranya tuh teman-temannya sama seperti PTBA, ITMG atau dan lain saham batu bara dia mengalami penurunan semua teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.